Boksit sudah, tahun depannya lagi stop tembaga. Karena smelter kita di Gresik sudah mungkin hampir selesai, stop. Kenapa kita lakukan ini? Ya, kita ingin nilai tambah. Kita ingin added value. Kita ingin ciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Karena strategi besar kita ke depan, kita ingin jadikan nikel ini lithium baterai yang dipakai untuk Jokowi pasang badan, harta karun Indonesia akan dipertahankan. Uni Eropa kembali melanjutkan sengketa atas kebijakan larangan ekspor biji nikel yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Uni Eropa mendesak Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO untuk membentuk panel guna membahas sengketa tersebut. Sebagai informasi, gugatan Uni Eropa itu didasarkan pada anggapan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor biji nikel telah menyulitkan pihak Uni Eropa untuk bisa berkompetisi dalam industri baja di dunia. Khususnya kebijakan terkait produk biji nikel yang menjadi bahan baku dari stainless steel. Dalam persaingan itu, Indonesia telah mampu menjadi negara penghasil stainless steel terbesar kedua setelah Cina. Presiden Jokowi menegaskan akan menghadapi Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia terkait gugatan kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang ekspor nikel. Dengan tegas, Jokowi mengatakan agar jangan menariknya ke WTO karena ketegasan Indonesia dalam stop ekspor nikel. Cara apapun akan dilakukan oleh Jokowi untuk menyelesaikan gugatan tersebut. Pasalnya, dari penghentian ekspor nikel saja Indonesia bisa meraup banyak keuntungan. Kepala negara memperkirakan penghentian ekspor biji nikel ini bakal meraih benefit hingga 20 miliar dolar AS atau setara dengan 284 triliun rupiah. Malah semua sumber daya alam berbahan mentah seperti bauksit dan tembaga, jika dihentikan ekspornya ke negara-negara lain, Indonesia bisa mengantongi keuntungan 35 miliar dolar AS. Untuk saat ini, lompatan ekspor Indonesia tercatat sejak bulan Oktober mencapai 16,5 miliar dolar AS. Diperkirakan akhir tahun bisa mencapai 20 miliar dolar AS. Hasil tersebut hanya dari stop nikel. Alasan pemerintah menghentikan pengiriman biji nikel lantaran ingin menciptakan lapangan kerja. Namun Indonesia tidak menutup diri apabila ada negara lain yang ingin berinvestasi dan berproduksi. Tetapi pihaknya tidak ingin negara lain malah ingin menguasai bahan mentah tanah air yang bisa menghasilkan energi tersebut. Tahun depan diproyeksikan Indonesia akan stop bauksit, kemudian tahun depannya lagi stop tembaga. Negara lain jika ingin nikel Indonesia dipersilakan untuk berinvestasi atau membuat pabrik di Indonesia untuk menjadi partner melalui badan swasta atau BUMN. Sebagai tindak lanjut dari gugatan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor produk biji nikel mentah oleh Indonesia, panel sengketa WTO melakukan sidang secara virtual di depan panel WTO Geneva, Swiss. Dalam rangkaian sidang yang dilaksanakan pada bulan November 2021, panel melakukan pendalaman atas dokumen gugatan Uni Eropa dan dokumen pembelaan yang dilakukan oleh Indonesia. Rangkaian sidang ini diawali dengan penyampaian pandangan awal dan ditutup oleh pandangan penutup yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam sengketa ini. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Haryoseto melalui keterangan persnya mengatakan dalam gugatannya, Uni Eropa berpendapat bahwa Indonesia telah melanggar komitmen anggota WTO untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi perdagangan internasional, termasuk diantaranya produk nikel mentah yang secara nyata melanggar pasal 11 ayat 1 dari GATT 1994. Selanjutnya, tim pembela Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga telah menyiapkan sanggahan atas gugatan yang disampaikan oleh Uni Eropa dengan menyampaikan mengapa kebijakan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan WTO serta sejalan dengan alasan dibentuknya WTO di tahun 1995. Kebijakan Indonesia merupakan sebuah pembelaan atas masa depan sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya sangat terbatas. Sumber daya nikel ini bukanlah sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan penggunaannya haruslah secara bijaksana untuk memberikan pengaruh positif kepada kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Nikel adalah material masa depan. Indonesia merasa perlu untuk menjaga kesinambungan untuk masa depan Indonesia. Untuk itulah Indonesia maju menyiapkan pembelaan melawan Uni Eropa. Smelter kita, Gresik,